Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bukanlah Timur Timur atau rakyat Timur Timur yang menjadi beban kita, tetapi permasalahan Timur Timur yang di forum-forum internasional yang tak kunjung terselesaikan. Rekaman tadi barangkali adalah salah satu rekaman paling penting dalam sejarah Indonesia. Buat kalian para Gen Z, ini adalah momen ketika Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, hendak melakukan referendum pelepasan Timor Leste dari Indonesia. Dan the rest is history. Sejak 20 Mei 2002, negara yang sempat menjadi provinsi ke-27 Indonesia tersebut menjadi negara yang merdeka dan mampu hidup damai bersama kita. Pada November 2022, Timor Leste bahkan berhasil jadi anggota ASEAN dengan dukungan penuh dari Indonesia. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa hingga saat ini masih ada orang-orang yang katakanlah tidak rela Timor Leste menjadi negara yang berdaulat. Di Timor Leste misalnya, masih banyak yang menganggap kehidupan di negara itu bisa lebih baik jika menjadi bagian dari Indonesia. Sedangkan di Indonesia, banyak yang masih menganggap kebijakan Habibie lewat referendum adalah sebuah kesalahan besar. Tapi apakah memang benar akan lebih baik kalau Indonesia dan Timor Leste masih menjadi satu negara? Kira-kira seperti apa ya bila Indonesia dan Timor Leste tidak pernah terpisah? Well, inilah bila bumi loro sae tak berpisah. Salah satu aspek yang paling sering dibicarakan orang ketika membahas Timor Leste adalah faktor ekonomi. Dan tidak dipungkiri bahwa Timor Leste hingga saat ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Kalau kata World Bank, 49,9% warga di sana bahkan hidup di bawah garis kemiskinan. Lantas, bisakah permasalahan ini diperbaiki bila mereka masih bergabung dengan Indonesia? Well, jujur jawabannya nggak sesederhana itu ya. Sebagai bagian dari Indonesia, Timor Leste memang akan dapat akses yang lebih besar ke pasar Indonesia, sehingga peningkatan peluang investasi tentu juga akan meningkat. Apalagi Timor Leste juga memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, dan emas yang cukup menarik. Selain pasar, Timor Leste juga bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat lewat APBN. Kalau pemerintah pusat Indonesia kemudian tak begitu konsen soal pembangunan, maka bisa saja jaminan untuk kemajuan juga akan sulit terjadi. Karena aktivitas di Timor Leste sangat mungkin difokuskan pada pengerukan potensi ekonomi saja. Timor Leste akan menjadi salah satu provinsi yang paling tertinggal di Indonesia dan perlu biaya mahal serta waktu yang lama untuk benar-benar bisa menyejahterakan mereka. Walaupun demikian, kalau presidennya seperti Pak Jokowi, mungkin hal yang sebaliknya yang justru bisa terjadi. Soalnya Pak Jokowi dikenal karena program pembangunan infrastruktur bahkan hingga ke pelosok. Antara Manowari dan Pegunungan Arfak yang tadi Pak Bupati menyampaikan minta segera diselesaikan dan diaspal. Jadi, di satu sisi mungkin saja nasib Timor Leste tidak akan jauh berbeda dengan Provinsi Papua sebagai wilayah yang sama-sama dieksploitasi potensinya, tetapi kurang dapat perhatian pembangunan yang efektif. Meskipun hal yang lebih positif terkait pembangunan di sana bisa juga terjadi. Terlebih lagi, proses Timor Leste menjadi salah satu provinsi Indonesia bukan melalui cara yang damai. Lewat operasi Seroja yang dilaksanakan pada 7 Desember 1975, upaya perangkulan Timor Leste sebagai bagian Indonesia dilakukan melalui pertumpahan darah. Nah, kemudian kalau referendum kemerdekaan Timor Leste tidak pernah ada, tentu besar kemungkinannya perseteruan antara Indonesia dan para militan di Timor Leste akan terus membara hingga sekarang. Apalagi Timor Leste akan jadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang dijajah bangsa Portugis, bukan Belanda ya. Ini artinya kalaupun upaya perdamaian diusahakan secara serius, tetap akan ada sekat kolektif memori yang memisahkan warga Timor Leste dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang tentunya dijajah oleh Belanda. Mungkin hal yang berbeda bisa terjadi jika penguasa di Indonesia mampu menjalin solusi damai. Katakanlah seperti yang terjadi dengan GAM di Aceh.
Kalau ini yang terjadi, mungkin saja akan ada keistimewaan atau otonomi khusus yang bisa saja diberikan pada wilayah timur Pulau Timor ini. Well, pada akhirnya diskursus tentang Timor Leste dan Indonesia mengingatkan kita pada salah satu filsafat dasar kenegaraan yang masih berlaku saat ini, yakni sebuah negara yang begitu luas juga akan memiliki masalah yang begitu banyak. Kalau soal ini sih mungkin kaisar-kaisar Romawi akan setuju. Persoalannya tinggal bagaimana kepemimpinan politik di negara tersebut mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah lebih baik Timor Leste tetap bergabung dengan Indonesia atau tetap berpisah? Berikan pendapatmu.